Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus dimanapun kita berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih atas anugerah-Mu yang Tuhan berikan selalu baru buat kami hingga pada hari ini. Sebelum kami mengawali segala aktivitas kami ingin terlebih dahulu disapa oleh firman. Maka dari itu Tuhan berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun kita berada, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita sepanjang satu hari ini di awal pekan, di hari Senin tanggal 12 September 2022, yaitu yang tertulis di dalam kitab 2 Timotius pasal yang pertama ayatnya yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku kekasih di dalam Yesus Kristus, kenapa kita diselamatkan dan dipanggil terlebih dengan panggilan kudus? Apakah karena perbuatan kita, atau karena kita layak, atau kita mempunyai kelebihan dari orang lain? Tentu ini merupakan suatu sukacita yang besar bagi kita sebagai umat Kristen. Menemukan alasan kenapa Tuhan menyelamatkan dan memanggil kita, Bapak Ibu, itu adalah hal yang sangat penting. Itu adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Karena dengan mengetahui mengapa Tuhan menyelamatkan dan memanggil kita, kita akan mengetahui betapa besar dan betapa agungnya dan betapa mulianya karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka Paulus menjelaskan bahwa Injil itu adalah karya penyelamatan dan pemanggilan Tuhan. Karya keselamatan dan pemanggilan itu ditetapkan hanya berdasarkan kasih karunia-Nya saja, hanya berdasarkan anugerah-Nya saja. Dan karya itu dinyatakan di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita, yang telah mematahkan kuasa maut dan yang mendatangkan hidup yang tidak akan binasa. Saudaraku yang berbahagia dalam Kristus Yesus, jika dari diri kita sendiri tidak seorang pun kita yang layak mendapatkan keselamatan, karena semua manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, dan upah dosa itu adalah maut. Tidak ada kekuatan yang dapat mengubah kebinasaan akibat dosa. Perbuatan, amal ibadah, atau apapun yang dilakukan manusia itu tidak akan bisa menyelamatkan kita. Yang bisa hanyalah kasih karunia Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Dan inilah Injil yang diterima dan diberitakan oleh Paulus. Injil adalah alasan mengapa Paulus mau menderita dan bertahan. Tentu itu juga alasan bagi kita mengapa kita mau menderita dan bertahan. Sebab kita tahu, Paulus tahu bahwa Allah yang dipercayai itu adalah sumber keselamatan dan panggilannya. Dan Dia yang menyelamatkan dan memanggil kita
Dia yang memelihara kehidupan kita. Maka dari itu, atas keselamatan dan panggilan Tuhan, kita tidak cukup hanya bersyukur, saudara-saudara. Ada tugas yang harus kita tunaikan. Menjadi alat Tuhan di tangannya, memberitakan Injil yang menyelamatkan. Inilah yang menjadi tugas kita melalui setiap ragam kehidupan kita, melalui setiap aktivitas kita, segala apa yang telah dititipkan Tuhan kepada kita. Ingin nyatalah kasih karunia Yesus Kristus yang bisa dilihat dan dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Maka dari itu, Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhanlah yang selalu memelihara kita. Kita akan mengingat selalu, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena amal ibadah kita, tetapi kita dipilih dan dipanggil dan diselamatkan itu hanya karena kasih karunia-Nya saja. Molan Allah nih asini rohani debata. Tuhan memberkati kita apapun aktivitas kita sepanjang satu hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami dengar di pagi hari yang berbahagia ini. Kami diingatkan kembali bahwa bukan dengan perbuatan kami, bukan karena kebaikan kami, Engkau memilih dan menyelamatkan kami, memanggil kami dengan panggilan yang kudus. Tetapi semuanya itu hanyalah karena kasih karunia Tuhan saja. Maka dari itu, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Sepanjang satu hari ini, dalam setiap aktivitas kami mohon Tuhan yang beserta dengan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika ada di dalam pergumulan, Tuhan yang memberikan penghiburan dan kekuatan. Terlebih, ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami semakin layak menerima anugerah dari Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, terpujilah nama-Mu. Amin. Shalom.